Trump 2025 Market Outlook. Kita berhasil meraih keuntungan 100 kali dari CoinTrump. Jadi apa selanjutnya? Secara volume, cara membeli kripto sudah mencapai titik puncak sejak 4 tahun yang lalu. Bitcoin sudah membuat titik tertinggi baru sebelum inaugurasi dari Donald Trump. Jadi short term founder ya kan, FU ya, FUCK ya itu ya. Gue nggak main kata kasar di sini. Jadi ada potensi terjadi volatility short term ya. Buat gue rasa Trump salah ngomong satu kalimat harga market langsung turun ya. Nggak kripto loh guys ya, nggak cuma kripto loh. US stocks juga turun ya kan. Semuanya bakal Nasdaq ya kan, S&P, Dow Jones ya kan, US 30, US 100, S&P 500 gitu kan, semuanya bakal volatile banget gila-gilaan karena ini eventnya 4 tahun sekali ya. Jadi beware for short term volatility. Ini salah satu data yang menurut gue menarik ya. Jadi apa gitu kan yang bakalan terjadi setelah Trump presiden elect ya, ini yang bakalan gue bahas sebenarnya. Kan pertanyaannya kan cuma sekedar apakah akan sell Dennis atau enggak ya, tapi di sini gue bakalan bicara ya bareng analis gue satu ya kan, dia lumayan ngisi, dan di belakang-belakang gue bakalan bicarain satu informasi ya. Jadi buat beberapa ya mungkin cuma 15 menit ke depan ya kan, ini bakalan baik banget data makroekonomik yang dijelasin sama dia. Jadi dan dia anonimus ya guys ya, jadi gue izin matiin kameranya dan dia bakal bicarain guys ya sell Dennis sebelah sini, apakah akan sell Dennis atau enggak, bakal lanjutin sama dia, abis itu lanjutin sama gue ya. Oke, so welcome guys. Hari ini gue bakal bahas tentang makroekonomi di US market. Soalnya menurut gue kita juga harus pelajarin fundamental dari makroekonominya, karena makroekonomi itu bakal ngefek banget ke market crypto. Kita bukan cuma analisa Donald Trump atau on-chain data, tapi kita juga harus analisa secara makroekonomi, secara fundamental. Nah, kan tadi si Suli ada bilang ada potensi untuk short term volatility. Nah, kita juga bisa lihat ini dari CBOE Realized Index. Jadi ini mirip dengan VIX Index, tapi ini mengukur volatilitas 30 hari terakhir. Jadi CBOE Index ini itu di sisi kiri left hand side, dan ketika chart ini turun berarti volatilitasnya itu lagi naik. Nah, kita bisa lihat beberapa minggu lalu volatilitas di market itu udah mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kita juga bisa lihat volatilitas itu berkorelasi dengan jumlah kontrak futures yang dipegang oleh para hedge fund di posisi S&P 500. Jadi ketika volatilitas itu mengalami kenaikan, otomatis semua hedge fund, institution itu bakal mengurangi posisi mereka di pasar saham. Jadi bisa aja berpotensi kita lihat volatilitas yang cukup tinggi setelah inaugurasi Trump. Tapi sekarang kita coba zoom out on the longer term, secara jangka panjang. Nah, kita bisa lihat secara historis ya, setiap kali Donald Trump jadi presiden setelah dia inaugurasi, DXY itu mengalami penurunan yang signifikan. Nah, jadi apa itu DXY? DXY itu singkatan dari US Dollar Index. Jadi ini mengukur seberapa kuat value US dollar. Jadi ketika DXY itu mengalami kenaikan, artinya value US dollarnya itu naik. Ketika DXY itu mengalami penurunan, artinya value dolarnya itu mengalami penurunan. Jadi apa dampaknya ke kripto? Jadi secara fundamental, ketika DXY itu naik, itu berdampak buruk untuk aset beresiko. Soalnya ya harga dolarnya itu lebih kuat. Dan ketika DXY-nya mengalami penurunan, itu hal yang bagus untuk aset beresiko. Soalnya ya US dolarnya itu value-nya berkurang. Jadi kita bisa lihat, kita proyeksi bahwa DXY itu bakal mengalami penurunan yang signifikan di kuartal 1 dan kuartal 2 2025 ini. Karena kita tahu bahwa Donald Trump adalah presiden yang nggak suka dolar yang terlalu kuat. Dia ada beberapa kali, baru minggu lalu dia ada criticize Jerome Powell, dia bilang dolar ini udah berada di level yang sangat amat tinggi lah. Dia ada nge-push juga Jerome Powell untuk cut rates. Jadi ya secara overall, bullish untuk crypto secara DXY, kalau kita lihat dari segi DXY. Nah, kita juga bisa lihat data dari Bloomberg ini, dari CFTC, kita bisa lihat speculators.
para retail itu udah mulai long US dollar, dan posisi long mereka itu udah lebih dari 33,7 billion dollars, dan posisi mereka itu udah tertinggi lah sejak 2019. Dan kita tahu bahwa biasanya retails are on the wrong side of the trade. Jadi, dan ini data speculators guys. Speculators dan retails bukan para institusi. Dan kita bisa lihat bahwa setiap kali retail long gila-gilaan, harga tersebut itu mengalami penurunan. Jadi ini salah satu complementary factor lah yang kita bisa pakai untuk support tesis bahwa DXY itu bakal mengalami penurunan lagi yang lebih signifikan. Oke, kita udah cukup bahas DXY, sekarang kita bakal bahas ISM Index, United States Purchasing Managers Index, atau Institute for Supply Management. Nah, apa itu ISM? Itu indeks yang mengukur market manufacturing di Amerika Serikat. Jadi ketika indeks ini berada di atas 50, artinya business cycle di ekonomi Amerika Serikat itu sedang mengalami ekspansi. The business cycle is expanding. Para produser-produser itu sedang manufaktur barang-barang lebih banyak lagi. Dan ketika ISM ini berada di bawah 50, artinya business cycle itu sedang kontraksi. Mereka lagi production mereka itu sedang lambat, guys. Jadi ini seperti interview oleh US government, mereka tanya-tanya managers dan para suppliers, apakah mereka lagi ekspansi atau kontraksi. Dan ketika mereka sedang mengalami kontraksi atau produksi mereka lagi slowing down, ya mereka taruh -1. Dan ketika para produser dan manufacturers itu lagi ekspansi, itu mereka taruh +1. Jadi ini seperti average, dan di bawah 50 itu artinya lagi kontraksi business cycle, dan di atas 50 artinya business cycle itu lagi ekspansi. Nah, tapi apa sih dampaknya ke kripto? Kenapa kita harus bahas tentang ISM? Ngapain kita susah-susah belajar tentang business cycle, tentang ISM? Apa gunanya? Nah, kita bisa lihat dari di chart berikutnya ya. Setiap kali ISM itu berada di atas 50, Bitcoin itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kita bisa lihat dari periode 2012 sampai 2014, ketika ISM itu mengalami kenaikan di atas 50, Bitcoin itu rip up ratusan ribu %. Dan ketika ISM-nya itu peaking, Bitcoin itu mengalami bear market. Dan kita bisa lihat cycle-nya itu repeating 2016 sampai 2017, 2020 dan 2021. Kita bisa lihat setiap kali ISM berada di atas 50, Bitcoin itu mengalami rip up yang signifikan. Kenapa, guys? Karena kita kalau mikir secara fundamental, ketika para bisnis-bisnis di Amerika Serikat itu mereka produksi lebih banyak barang, otomatis apa? Artinya revenue mereka itu sedang mengalami kenaikan dong. Artinya apa? Ya bisnis mereka itu bakal jadi lebih kaya. Otomatis apa? Ya mereka bakal gaji pegawai lebih banyak lagi, dan mereka bakal hiring more workers. Mereka bakal rekrut pegawai-pegawai baru, dan ekonomi bakal berjalan. GDP, gross domestic product atau produk domestik brutonya itu bakal mengalami kenaikan. Artinya apa? Ya, artinya semua orang di ekonomi itu lebih kaya. Mereka mempunyai duit yang lebih banyak ketika ISM itu naik. Dan ketika mereka mempunyai duit yang lebih banyak, otomatis ya mereka bakal pakai duitnya dong untuk investasi di Bitcoin, saham, dan lain sebagainya. Makanya itu kita bisa lihat indeks ISM itu berkorelasi sangat tinggi dengan market Bitcoin secara fundamental. Bukan cuma Bitcoin, guys. Kita bisa lihat secara fundamental, ISM itu berkorelasi tinggi dengan rasio Ethereum lawan Bitcoin. Jadi apa itu rasio ETH/BTC? ETH/BTC itu Ethereum dibagi Bitcoin. Artinya apa ya? Ketika rasio ini mengalami kenaikan, artinya Ethereum itu lagi outperform Bitcoin. Dan ketika rasio ini mengalami penurunan, Bitcoin itu lagi outperform Ethereum. Dan kita bisa lihat ini sangat amat berkorelasi dengan ISM. Karena ketika ISM itu mengalami kenaikan, artinya para investor mempunyai risk appetite yang lebih tinggi. Ketika mereka mempunyai duit yang lebih banyak, mereka cenderung langkah lebih jauh di dalam risk spectrum. Soalnya ya tentunya Ethereum itu lebih beresiko dengan Bitcoin. Jadi ketika orang-orang di ekonomi mempunyai duit yang lebih banyak, mereka cenderung investasi di aset yang lebih beresiko. Kayak misalnya, kalian tadinya gajinya cuma 10 juta.
kalian taruh di Bitcoin semua. Tapi sekarang tiba-tiba gaji kalian naik jadi 20 juta. Ya kalian bakal mungkin taruh 15 juta lah di Bitcoin dan 5 jutanya kalian bakal iseng taruh di Ethereum. Dan makanya itu kita bisa lihat ISM itu berkorelasi tinggi dengan Ethereum lawan BTC. Dan gue sangat amat percaya bahwa Ethereum itu bakal outperform Bitcoin ketika ISM ini berada di atas level 50. By the way, untuk sekarang ISM itu masih di level 49, 48, dan gue proyeksi di Q1 dan Q2 ISM itu bakal mengalami kenaikan yang sangat amat signifikan. Bukan cuma Ethereum, tapi kita bisa lihat altcoins itu berkorelasi tinggi dengan ISM. Dan ketika ISM ini mengalami kenaikan, the business cycle is on its expansion phase, altcoins di market crypto itu bakal mengalami rip up yang sangat amat signifikan seperti 2021, seperti alt season lah di 2021. Dan alt season hanya bakal terjadi ketika ISM itu berada di atas 50. Nah, kenapa gue proyeksi bahwa ISM itu bakal naik ke let's say 60, 70 dari 49 sekarang? Karena ya kita bisa lihat dari data retail sales. Apa itu retail sales? Itu retail sales seperti Walmart, Amazon di Amerika Serikat. Ketika sales mereka itu naik, otomatis mereka harus produksi dan manufaktur barang lebih banyak lagi untuk supply demand mereka. Dan ketika retail sales ini mengalami kenaikan, ya otomatis manufacturing-nya naik, dan manufacturing-nya naik, otomatis apa? ISM Index bakal mengalami kenaikan, dan seterusnya bakal ngefeknya ke Bitcoin. Jadi ini salah satu data retail sales kita bisa lihat dari 2024 dan lately 2025 itu udah mulai recovery yang lumayan lah. Dan kita bisa lihat dari data pengeluaran kartu kredit ini yang garis hitam bahwa di 2025 dan akhir 2024 lah, kita udah mulai mengalami kenaikan yang sangat amat signifikan. Jadi orang di ekonomi itu udah mulai spending duit mereka dengan kartu kredit. Dan ketika mereka ngeluarin duit pakai kartu kredit, ya otomatis para bisnis-bisnis itu harus supply barang lebih banyak lagi. Mereka harus manufacturing duit lebih banyak lagi untuk supply demand mereka. Nah, sekarang kita juga bisa lihat chart dari Philly Fed Index dengan ISM. Jadi Philly Fed Index itu stands for Philadelphia Fed Manufacturing Index. Jadi basically ISM itu mengukur satu Amerika Serikat garis biru, dan yang garis hitam itu mengukur Philly Fed Index. Itu mengukur data di Philadelphia doang, dan kita bisa lihat bahwa berkorelasi sangat amat tinggi. Dan kita bisa pakai Philadelphia Index ini sebagai leading indicator. Soalnya kita bisa lihat Philadelphia Index ini itu dirilis di pertengahan bulan, dan ISM ini dirilis itu di pertama bulan depannya, awal bulan depan. Jadi Philly Fed Index ini leading by sekitar 2 weeks lah, 2 minggu. Jadi kita bisa lihat Philly Fed Index itu mengalami shoot up yang sangat signifikan. Jadi kita bisa expect di Q1 dan Q2 untuk ISM itu mengalami kenaikan yang signifikan lagi. Kita bisa lihat bahwa kita itu masih sangat amat jauh, guys, dari top cycle ini. Kita bisa lihat kita masih berada di boring zone. Banana zone itu masih sangat amat jauh, guys. Business cycle-nya itu belum mulai, guys. ISM itu masih di bawah 49. Dan di Q1, Q2, gue bakal proyeksi bahwa kita bakal mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi, we're not yet near the top, guys. Kita masih sangat amat early, guys. Ini literally jelas banget, guys, depan mata bahwa itu kita masih sangat amat early. Kita bisa lihat secara cycle di ISM. By the way, ini di webinar ini, kita cuma spill informasi yang dikit doang. Di private community kita itu lebih daging, guys. Ini seperti tip of the iceberg. Kayak kalian makan es krim, ada toppingnya. Ini kita cuma kasih toppingnya. Es krimnya itu masih sangat amat banyak, guys. Di private community kita ada share semua data makro, itu daging banget. Itu bener-bener ini nothing, guys, compared to this. Kalau mungkin kalian feel ini udah daging, ya apalagi kalau kalian join komunitas kita. Oke, gitu aja, guys, untuk
analisa makro hari ini untuk webinar ini sekarang bakal di take over by Suli. Sabar ya. Guys, gue buka chat bentar ya guys ya. Gue penasaran guys. Kayak gue pengen sambil lukis-lukis chart ya guys ya. Di sini ya. Nah itu tadi gue rasa di Indo nggak ada yang bahas ya guys ya. Dan yang bahas pun dikit ya. Jadi kita agak, yaitu quant ya guys ya. Quant. Ya, gue nyalain kamera ya. Guys, kalian ngerti gak guys? Ada yang nyatat gak guys coba? Gue abis ini mau bawa sesuatu ya guys ya. Di sini ya. Kalian ngerti gak guys? Apa yang diomongin ngerti gak coba? Atau kalian langsung tanya what's the ticker gitu aja guys ya. Tickernya apa? Ya ini gue rasa ini ya yang pengen sebenarnya yang kalian pengen lihat ya. Baru join. Penjelasannya cukup baik. Guys, kalau ngerti satu, nggak ngerti dua guys. Coba guys, gue pengen tahu guys. Ngerti satu, nggak ngerti dua. Oke, satu ya. Apa guys coba? Apa yang kalian ngertiin apa guys? Dari isi ya guys. Ya sekarang gue udah jarang banget share analisis ke publik. Tapi buat kali ini gue pengen tunjukin ya possible skenario buat dari gue pribadi tentang Trump inauguration ini apa ya guys ya. Guys, kalau guys kenapa pada angka-angka lain guys? Kalau ngerti satu ya, kalau nggak ngerti dua guys ya. Coba guys. Terus saya kalau nggak ngerti apa guys, gue pengen tahu guys ya. Jadi gue bisa bantu jelasin ya. Karena itu quant kita ya guys ya. Dia pakai data ya, analisanya ya. Oke. Sabar guys, gue lagi perbaikin ini dikit guys ya. Tiba-tiba ada yang chat guys, kerjaan guys ya. Ini ada aja yang band 2 ya, berarti ada yang nggak ngerti ya. Oke. Dan intinya bullish. Intinya bullish. Worst case scenario, oke. Worst case ya. Guys, tapi menurut gue ya, itu tadi tuh daging guys ya. Nih, gue bakalan tunjukin abis ini analisisnya dari gue pribadi ya. Jadi gue bakalan langsung tunjukin chartnya ya. Oke, kalau screen gue kelihatan, Bitcoin gue kelihatan, ketik satu guys, coba guys. Oke, kalau Bitcoin gue kelihatan, ketik satu guys. Oke ya, sabar. Sebelumnya kita foto dulu guys, karena full guys ya zoomnya. Kita dadakan full ya. Nah sini, sabar ya guys. Kalian bilang something guys ya. Gue foto ya. Oke, di sini ya. Sabar. Oke, mantap ya. 3.000 ya guys. Nasib Pinat sama Mudeng. Gue kalau tai gue. Oke, ya. Sebenarnya menurut gue yang kalian harus tahu itu skenario Bitcoin itu ke arah mana ya kan. Sebenarnya cuma itu guys yang menurut gue yang kalian perlu tahu ya. Jadi langsung aja di sini gue pengen analyze Bitcoin dari top down ya kan by technical ya. Ini biasanya gue lakuin cuma buat member. Gue udah jarang banget ngelakuin buat public ya. Tapi anyway, ya Bitcoin hari ini baru aja nge-sweep atas ini kayak yang gue bilang ya di data awal-awal kalau ada possibility buat kita tanda kutip temporary sell the news ya. Jadi kata kuncinya itu ada temporary sell the news. Maksudnya kayak gimana? Jadi recently kita baru aja nge-break high di atas sebelah sini dan gue rasa based on chart ya, kita targeting, kita lihat ada 112.000 ya di mendekati range sebelah sini. Tapi kita bakal lihat ada possible sell off dulu guys buat awal-awal ya. Jadi possible sell off itu ke range gue tadi udah hitungin ya. Jadi kita bakalan sell off ya minimal ke 101 ya ini base case ya kan. Jadi kita buat beberapa case ya guys ya, case skenario ya. Jadi ini base ya kan. Gue kasih warna kuning ya.
base case. Sama bear case-nya kita bakalan bounce di 95-an guys ya. Jadi sekitar sini ya guys ya. Dan this depends ya guys ya. Apakah Trump ini bakalan ngomong sesuatu atau enggak ya guys ya. Tapi again guys ya, I would advise ya buat kalian jangan ya stay away ya guys ya from leverage trading ya kan. Jadi kalau dia break di support bos ini dia bakal ngejar ke 95 ya. Overall kayak gitu ya buat Bitcoin ya. Dan buat dollar index ya DXY sekarang kita udah ada di wave kelima. Ya ini udah kita gambar buat the supporters ya. Dan ini very clear ini engulfing ya kan, inside bar kita bakalan shoot up besok-besok ke 110 ya kan. Atau ini udah 110 kita minimal bakalan ranging sideways sebelah sini, ini bakal jadi top 1. Ya ini top 1 sebelah sini, ini top 2 ya. Dan eventually market ngebentuk double top dan sesuai historical data yang kita tunjukin di Canva ya. Kalau di presentation tadi ya, kalau ada potensi terjadinya DXY penurunan ya setelah Trump inauguration ya. Jadi menurut gua kayak gitu ya guys ya. Kita request beberapa chart ya guys ya, karena gue rasa kurang ya guys ya. Kalian mau dibuatin chart apa guys ya? Dibuatin chart ya, gila keren banget ya. Sabar, gue nggak sengaja ke, oke. Wah, 40.000 message tiba-tiba. Oke, ada yang tanya Hyperliquid. Hyperliquid ini udah kita call di internal dari $3,88 ya kan. Ini setup gue pribadi ya, gue ada long di 13,5 ya, cuma sekarang masih running. Oke, gold ya. Menarik ya, kita bahas gold ya. To be honest, gue ada position long ya, udah running 1000-an pips. Udah running 1000-an pips dari bawah sini ya. Jadi gold itu sekarang lagi di range yang cukup mengkhawatirkan ya, yaitu di sini ya kan, di resistance area yang nggak bisa cek sebelah sini. Gue rasa eventually guys ya, pas kita Trump inauguration selesai dan beberapa minggu setelah itu kita bakal visit ke atas sini. Dan fun fact guys ya, menurut gue Trump itu dalam 30 hari setelah inaugurasi hari ini berarti 21 tambah 30 guys ya. 30 hari ke depan, gue rasa kita bakalan lihat Trump itu ngebuat kebijakan tentang strategic Bitcoin reserve atau sesuatu berbau tentang kripto guys ya. Karena crypto is what make Trump won the election ya. Jadi dia pasti bicarain sesuatu guys ya buat overall ya, overall market ya. Dan kalau DXY turun kita bakal lihat run up buat dolar ya, XAUSD ya kan ke atas ini ya. Jadi 2.800 ya could be the next target ya kan buat dolar ya. That's like 700 pips lebih ya dari range, ya 3.000 berapa ratus pips itulah pokoknya lah kayak gitu guys ya. Dan sabar guys, ini chatnya kenapa rusuh banget guys. Guys, gue pengen tahu guys, mau gak guys kalau kita buat sering-sering guys kayak gini guys? Kalian prefernya tarik-tarik garis atau kalian prefernya kita buatin technical analysis guys? Kalau mau bilang mau, kalau enggak guys, coba. Guys, kalau mau bilang mau, enggak coba. Kalian lebih suka technical analysis atau data makro kayak tadi guys? Gue penasaran guys. Data, woi baik juga ya minta data ya. Enggak guys, jangan pilih dua-duanya guys, jangan pilih dua-duanya. Salah satu. Oke, guys. Ya, jadi sebelum kita akhirin, gue pengen kalian aktif ya guys di chat ya. Gue buat IG story guys ya. Kalian say hi atau sebut nama kalian ya guys ya. Oke. Kita ini ya. Oke, gue pengen lihat ya. Nah, kita live webinar dadakan. Sabar ulang ya. Oke, gini. Kita live webinar dadakan. Nah, yang join full ya, 3.000 max Zoom ya. Nah, ini ya semua yang aktif ya di chatnya ya. Chatnya itu udah kayak running trade ya, cepet banget ya. Mantap ya. Mau sering-sering nggak? Oke ya. Dan sebelum nutupin dari N ini, by the way ini nggak disponsor sama siapa-siapa ya guys ya. Kalian sewa Zoom webinar, ini 3.000 orang guys ya yang join. Itu puluhan juta guys ya. Buat kalian sewa Zoom webinar itu puluhan juta ya. Dan gue rasa pantas buat gue share ke kalian sesuatu ya, alpha information ya. Jadi belakang ini kita
sering aktif ya, yang namanya ya. Jadi belakangan ini kita sering banget sharing insights di dalam ya di private community ya, which abis ini gue bakalan tunjukin. Dan gue rasa ini hari yang tepat buat kita naikin guys harganya ya. Jadi pas Trump inauguration kita bakal naikin ya kan. Jadi buat kalian yang ngerasa informasi-informasi sebelum itu bagus, abis ini gue bakalan buka Discord-nya semuanya ya. Jadi kita dapat 100x Trump itu cuma satu-satunya di Indonesia cuma kita guys ya. Nah, cuma di Indonesia cuma kita ya yang dapat 100x ya. Dan gue rasa kalian bisa cek historinya, testimoniesnya semuanya ya di hashtag #memberswin ya. Ini semuanya ikutan guys ya. Jadi kita nge-call beneran nge-call, informasi itu beneran informasi ya kan. Ini ada datanya, bear market aktif atau enggak? Aktif ya kan guys ya. Diskon ada atau enggak? Enggak ada guys ya. Enggak ada ya. Yang ada besok kita naikin, dan gue bilang naikin beneran naikin ya. Sekarang harganya cuma 23.000 per hari ya kan. Jadi mau marketnya naik ya kan, kayak yang tadi ada yang tanya bear market kita bakalan promosi atau enggak? Bakalan guys ya. Buktinya kita nge-short guys ya. Ini wave itu baru kemarin aja ya kan, baru 2 hari yang lalu. Ada banyak, cuma gue nggak bisa share yang past lah ya. Jadi kan bisa tanya ke member, Bitcoin turun kita short, ya kan, Bitcoin naik kita short, long sorry ya. ETH turun, ya kan, apa yang terjadi? Kita short gitu kan. Solana turun, apa yang terjadi? Kita short ya. Dan kalau market mau crash, kita udah ancang-ancang, ayo guys, kita 100% cash, kayak gitu ya. Kayak kalau kalian cek di sebelah sini ada daily updates informasi yang kita sering buka ya. Ini kalau kalian familiar nih sebelah sini ya kan. Ini Kaito AI ya guys ya. Ini subscription-nya ratusan juta per tahun ya guys. Ratusan juta per tahun ya. Jadi kalian dapat ini secara gratis dan kalian bisa request di dalam ya. Dan ini kalau kalian cek ini Stop AI ya kan, Trading View ya, ini klasik lah ya guys ya. Dan beberapa analis di dalam yang gua nggak bisa publish semua ya. Dan kayak yang gue bilang guys ya, yang tadi bicarain itu quant analyst ya guys ya, yang bicarain tentang makroekonomi tadi. Dan itu di cover setiap hari guys ya di dalam ya. Dan contohnya kemarin guys, ini tanggal kita udah cash dari tanggal 8 sampai 13 ini cash ya instructions-nya. Kita udah minta buat kalian cash sebelum marketnya crash. Woi, kita udah minta kalian 100% cash sebelum marketnya crash. Nah, itu cuma ada di Trade Two di dalam ya. Dan ini yang gue bisa janjiin ya guys ya. Ini kalian klik di sini boleh ya. Dan tidak ada ingin menyindir ya pihak manapun, tapi kita udah bangun ekosistem di dalam di mana kalian bisa saling diskusi ya kan. Jadi kita pengen buat community yang aktif ya. Kita ada meet up setiap 3 bulan yang kalian bisa join. Ini 2 arah guys ya. Kalau gimana kalau tiba-tiba satu arah kita refund ya guys ya. Gue balikin 100% duitnya ya. Kalau tiba-tiba kita buat ke satu arah ya. Ini kan bisa collab di sini. Ya, jadi kita discuss setiap hari di sini. Habis ini gue buka chatnya. Ya not sure sih gue bisa buka atau enggak ya guys ya. Dan yang pasti itu gue admit mistakes ya guys ya. Kita kan bisa cek ya, ini tanggal Desember, ini calls kita total kita buat 68 calls. Semuanya itu ada historinya ya kan. Winning rate kita berapa? 60,29% ya. Tapi kalau ditarik total gainsnya berapa? 3.600 gitu kan persen. Dan baru hari ini ya kan, baru 2 hari yang lalu lebih tepatnya Trump inauguration kita dapat 10.000%. Kita dapat 100x guys ya. Apakah ada yang loss? Ada aja gitu kan. Cuma kita admit mistakes kayak gitu guys ya. Dan kita selalu ngelakuin yang namanya community meetup ya buat kalian ya. Selama ya setiap beberapa 3 bulan kayak gitu guys ya. Jadi buat kalian ya kan, ini juga bonus buat hari ini ya kan. Kita bakalan yang namanya buat pojok khusus buat Trump naratif, dan ini kita share ya guys ya, karena ada yang namanya treehouse guys, dan kita baru aja beggar ya guys ya, gila-gilaan di Trump ya kan, dan kita bakalan share apa yang bakalan terjadi selanjutnya abis ini ya kan, short term ya. Jadi Trump inauguration nanti ya kan, kita bakalan share banyak banget play yang bisa possibly kalian mainin di gen yang bisa 100x kayak Trump. Kita 100x beneran 100x ya kan, ada portfolionya semuanya ya kan, 7 figures profitnya. Jadi tujuannya bayar itu apa? Cuma buat ngefilter guys ya. Karena kita pengen buat community yang kita ada meet up-nya, kita ketemu orang ya kan setiap 3 bulan ya. Dan join ya guys ya whitelist-nya. Gue tunggu kalian di dalam. Gue bakalan share link ya via chat ya. Sebelum tanggal 25 guys ya. Gue kasih deh ya sebelum tanggal 25. Atau kita naikin ya. Sebelum tanggal 23 guys ya. Jadi kalian punya 3 hari ya. 3 hari buat kalian manfaatin ya kan. Linknya ini by the way invite only ya guys ya. Invite only. Kalau kalian mau masuk, sok boleh gitu kan. Kalau kalian nggak masuk, nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang maksa guys ya. Nggak ada yang maksa. Nah, kalian bisa langsung aja. Ini gue bakalan share di sebelah sini. Ini link form, ya kan, yang kalian bisa isi, ya kan, buat
itu ada ya kan isinya niat ya guys ya. Kalian bilang aja dari webinar Suli dan kita bakalan langsung kurang lebih ya kita usahain buat whitelist kalian ya. Masukin kalian ke dalam, oke? Jadi gua rasa itu aja buat webinar kita kali ini. Jangan lupa buat mention gue di IG kalau kalian ngerasa ini bermanfaat. Ya mungkin salah satu dari kalian yang mention kita kasih akses gratis ya guys ya ke dalam ya. Karena kalau kalian cek, ini kita buka bentar deh ya isinya deh guys ya. Karena di dalam isinya itu ini guys ya. Diskusi dua arah guys ya, diskusi dua arah. Nah, ini ya isinya ya. Jadi pojok Suli barusan ya kan. Ya, kita baru 10x ya hari ini di Baron ya kan. Ini baik juga yang masuk, kalian bisa cek members win ini terbuka guys ya, kan bisa cek ya. Nah, tapi kita nggak janjiin ada profit atau enggak, yang kita bisa janjiin itu community ya guys ya. Ini ada yang modal 2.500 jadi 21.000 ya. Ini ada yang ini ada yang buat testi sendiri ya 5.800. Ini kita nggak minta guys ya. Kita nggak minta buat before afternya ya kan. Emang kita minta tes tapi show gitu kan lu profit atau enggak kan. 5.800 ke 23.000 ya. I think this is quite a play guys ya. Karena kita 100x ya guys ya di Trump. Yang gua bahkan nih ya, ada yang minta buktinya di mana gitu kan. Nah, kita share ya. Ini kita short ya kan. Nah, ini ya Trump ya. Kita alert ya kan tanggal 18 di sebelah sini ya, dan kita udah alert kan, cek guys ya market cap-nya berapa tuh di sini. Ini jamnya ada tuh guys ya. Jamnya ada ya. Jadi buat kalian yang ngerasa kalian butuh value dan lain-lain, ya menurut gua this could be one of the play ya. Jadi langsung aja ada di bio ya linknya, dan kalau kalian tertarik pengen coba peruntungan ya kan bisa mention gue di IG, kita kasih trial buat 1 minggu benar-benar. Oke, jadi itu aja buat live kita kali ini ya. Gue rasa cukup ya guys ya, lebih dari cukup. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye guys.